Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan sahabat RPK dalam acara Selalu Ada Jalan. 1 jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani sahabat RPK dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Untuk mulai Tuhan seluruh rangkaian siaran malam hari ini, dimanapun suara kami dapat didengarkan, kami berdoa, teguhkanlah firman-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita mengagungkan Tuhan sepanjang kita hidup. Malam hari ini firman Tuhan kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kehidupan Tuhan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Untuk apa Tuhan Yesus lahir?
Alkitab menjelaskan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi kelahiran Tuhan Yesus merupakan kabar baik. Ada pengharapan bagi orang yang berdosa. Bagian kedua daripada Tuhan Yesus adalah kematiannya. Tuhan Yesus di dalam dunia usianya tidak terlalu panjang, cuma 33,5 tahun. Yesus mati di satu bukit yang bernama Golgota. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Alkitab mencatat kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Nah, bagian yang ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Apa arti kebangkitannya bagi orang percaya? Arti kebangkitannya bagi orang percaya bahwa melalui kebangkitannya diproklamirkan bahwa Yesus itu bukan nabi tapi Tuhan. Dan melalui kebangkitannya juga kita boleh petik kebenaran yang benar bahwa penebusannya sempurna diterima oleh Bapa. Nah, bagian yang keempat daripada Tuhan Yesus adalah kenaikannya ke sorga. Nah, itu yang akan kita gali. Nah, bagian yang kelima dari Tuhan Yesus adalah kedatangannya yang kedua kali. Kami ingin menyampaikan buat kita, waktu Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Dia ada di dalam dunia selama 40 hari. Ada apa gerangan? Kenapa Tuhan tidak langsung naik ke sorga? Kenapa perlu 40 hari di dalam dunia? Waktu Yesus mati, hati murid-murid itu hancur. Mereka terluka. Mereka kehilangan pegangan. Nah, apa yang terjadi waktu Yesus bangkit? Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Dia ada 40 hari untuk memulihkan hati murid-murid itu. Kenapa perlu dipulihkan? Karena yang melakukan estafet selanjutnya dari pekerjaan Tuhan adalah para murid. Jadi selama 40 hari itu Tuhan Yesus melakukan recovery ya terhadap para murid-murid yang ada pada waktu itu. Nah, dalam 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebanyak 17 kali. 6 kali secara visual, ya, 11 kali secara fisik. Nah, akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, itu yang mau kita gali malam hari ini tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau ada orang berkata sorga itu kiasan, malam ini kami pastikan bukan kiasan, karena Yesus naiknya ke sorga. Dan bukan diam-diam. Ada saksinya, disaksikan oleh para murid. Nah, konsekuensinya yang kami mau tegaskan buat kita, kalau sorga betul-betul ada, neraka juga betul-betul ada. Tetapi di hati Tuhan yang terdalam, Tuhan tidak ingin satupun ada orang di neraka. Itu hati Tuhan. Karena Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Di hati Tuhan, kalau boleh tidak ada orang di neraka. Tuhan ingin supaya setiap orang ya masuk ke sorga. Oleh karena itu dia tinggalkan sorga, dia datang ke dalam dunia dan dia berkata, marilah kepadaku, akulah jalan, akulah pintu.
Haleluya. Nah, kalau hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di mana-mana, mulai dari desa sampai di kota, itu kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk memanggil orang bertobat, supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan malam hari ini juga kami mau tekankan buat kita, kalau engkau sudah percaya, setialah sampai mati. Kalau kita belum percaya, kami berdoa, biar sepanjang firman yang kita dengar ada iman. Dan kita memperoleh kasih karunia, sehingga malam ini menjadi malam keselamatan bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Apapun warna kulit kita, dari strata manapun kita datangnya, kami pastikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kami pastikan akan hal itu. Karena kalau kita lihat dari kelahirannya saja, Tuhan Yesus tidak lahir di istana, tapi lahir di kandang domba. Supaya apa? Supaya semua orang bisa berjumpa dengan Dia. Jadi pertetapkan hati kita. Yang belum percaya, buka hati malam hari ini. Biar ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang boleh menguasai kehidupan kita. Sehingga malam ini menjadi malam keselamatan bagi kita. Kita break sejenak. Sahabat RPK dimanapun kita berada malam hari ini, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita di malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam ini kita sedang membahas satu tema, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang kami ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baru menyelesaikan pendahuluan dan saatnya kita akan masuk dalam poin-poin yang kami akan sharingkan. Sahabat RPK dimanapun kita berada dan kawan-kawan yang baru masuk, kami ingin tekankan ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita malam hari ini tentang tema kita, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama yang kami mau bagikan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyelesaikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Di dalam dunia ini kita cuma sementara. Siapapun kita, dari strata manapun kita datangnya. Apapun pangkat kita. Kami ingin tekankan, di dunia ini kita cuma sementara. Yang kaya akan mati. Yang miskin juga mati.
Yang pandai mati, yang bodoh mati, yang gemuk mati, yang kurus mati. Yang tinggi mati, yang pendek juga mati. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita kalau kita mati? Ini penting. Kalau hal itu adalah hal yang pasti, Alkitab tidak melarang kita membicarakannya. Haleluya. Ada orang tertentu, mereka tabu membicarakan kematian, tapi Alkitab tidak melarang. Dan Alkitab menjelaskan kemungkinannya cuma ada dua, kalau bukan sorga, neraka. Haleluya. Dan Tuhan tidak mau kita ke neraka. Tuhan mau kita ke sorga. Karena itu dia tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia. Dan dia berkata, akulah jalan, akulah pintu, marilah kepadaku. Jadi kami pastikan, haleluya, untuk ke sorga cuma satu jalannya, yaitu Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga yang kita peringati hari ini. Haleluya. Dan Alkitab mencatat dengan jelas kenaikannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita nggak tahu jalan ke surga, tapi yang punya surga nanti yang datang menjemput kita. Karena itu ada kepastian, keselamatan. Haleluya. Ada kepastian hidup yang kekal bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena itu, ayo percayalah pada Yesus, kasih karunia-Nya tersedia bagi kita. Kalau kita dengarkan firman ini, jangan keraskan hati kita. Dan tidaklah kebetulan kita mendengarkan firman ini. Kami percaya kehendak Tuhanlah setiap orang diselamatkan. Jadi kami pastikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Karena itu kami pesan, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan gadaikan Yesus dengan apapun juga. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Nanti dia akan datang menjemput kita, saleh-salehnya, dan nanti kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya di surga yang kekal. Dan itu merupakan kabar penghiburan bagi kita. Itu merupakan kabar baik bagi kita. Siapakah kita? Haleluya. Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih anugerahnya. Haleluya, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih dan anugerahnya. Haleluya. Oleh karena itu mari, di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari kita bersyukur dan terus setia dan mentaati apa yang dia perintahkan dan melakukan akan perintahnya. Supaya apa? Supaya namanya dimasyurkan dan ditinggikan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Nah, yang kedua yang kami mau bagikan buat kita, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan dengan jelas dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Haleluya, dahsyat, luar biasa. Tuhan tidak memberikan kita piatu. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah agar Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Tuhan Yesus tetap ada di dalam dunia ini, dia tidak bisa ada di waktu yang sama di dua tempat. Tidak bisa. Haleluya. Kalau dia ada di sini, nggak mungkin dia ada di Medan. Oleh karena itu Alkitab katakan, dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Kami pastikan, ya, dia ingin tinggal dalam kehidupan kita secara permanen. Dan itu satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa beda Roh Kudus Perjanjian Lama dengan Roh Kudus Perjanjian Baru? Rohnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau Perjanjian Lama bisa masuk, bisa keluar. Contohnya pada Saul. Ya, Roh Kudusnya bisa masuk, bisa keluar. Tapi di Perjanjian Baru tidak bisa masuk keluar tidak bisa. Ya, dalam Perjanjian Baru, ya, Roh Kudusnya permanen dalam hidup kita sebagai materai, menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi kami tekankan buat kita, ini merupakan kabar luar biasa. Makna kenaikan Yesus ke sorga, yang kedua, agar Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Jelas-jelas dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi gereja nggak pernah punya kuasa. Ya, orang percaya nggak pernah punya kuasa kalau kita menolak Roh Kudus. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa Tuhan memberikan kuasa itu? Jawabannya sederhana saja, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi. Karena waktu Yesus naik ke sorga, kami pastikan tugas estafet selanjutnya itu ada pada gereja, ada pada orang percaya. Tugas penginjilan bukan pada Yesus lagi, tapi pada gereja, pada orang percaya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, supaya kita mampu melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dia memperlengkapi kita sebagai bentuk tanggung jawab, ya, dari sorga, supaya saudara dan saya, ya, dimampukan untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kuasa ini bukan hanya untuk bersaksi saja, supaya kita waktu mengabarkan Injil, waktu kita menginjil, dan ada tanda-tanda heran menyertai kita. Bukan hanya untuk itu saja Roh Kudus itu diberikan, tapi juga untuk memampukan kita pribadi lepas pribadi untuk bisa bertahan menghadapi masa sulit. Dikala tekanan ada, aniaya datang, saudara dan saya tetap kuat, tetap bisa mempertahankan iman kita. Itulah kuasa dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya. Dan itu kita bisa lihat dalam gereja mula-mula. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ada seorang yang bernama Stefanus. Siapakah Stefanus? Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula. Dia mati dirajam. Tapi tahukah kita, sampai detik terakhir sebelum dia mati, tetap kelihatan bahwa dia pengikut Yesus yang sejati. Dengan kata lain, dia punya integritas. Kenapa kami berkata demikian? Karena memang demikian.
Bacalah Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dia tidak menjerit-jerit. Bahkan dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Stefanus berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari mana kekuatan Stefanus itu? Kenapa dia bisa sanggup? Menurut kami mati di rajam itu sangat sakit. Karena matinya pelan-pelan. Tapi apa yang terjadi? Stefanus bisa bertahan. Tidak murtad. Tetap setia. Percaya kepada Yesus. Di mana rahasianya? Bacalah Alkitab kita. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Stefanus adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, dari sini kita sadar, kita butuh itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita butuh itu. Tuhan mau kita bersaksi. Dan waktu kita bersaksi, disertai tanda-tanda heran. Dia perlengkapi kita. Tapi bukan hanya itu saja. Untuk ke dalam, Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat. Itu yang bekerja dalam gereja mula-mula dalam hidup orang percaya. Dimampukan untuk bisa kuat bertahan. Dan tetap setia. Dan itu kita butuhkan hari-hari ini. Nah, kalau itu kita butuhkan, mari kita buka hati kita. Terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan milik salah satu pendeta, bukan milik salah satu denominasi, tapi itu janji Tuhan. Haleluya, karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya, jadi terima Roh Kudus itu. Haleluya. Jadi kami ingin tekankan buat kita, tangkaplah kebenaran ini, supaya setiap kita pada akhirnya bisa menjadi saksi yang efektif. Kita break kembali. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Alita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, dimanapun kita berada malam hari ini, kita akan lanjutkan kembali malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam hari ini. Malam hari ini kita sedang membahas satu tema, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 4 poin yang kami akan sharingkan, dan kita baru menyelesaikan poin yang pertama, dan kita sedang ada di poin kedua yang kami akan selesaikan sebentar lagi. Untuk poin yang keduanya, kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang poin yang kedua. Jadi kami tekankan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, selain menyediakan tempat bagi kita, yang kedua, agar Roh Kudus dicurahkan. Yesus naik ke sorga, dia akan datang kembali. Antara Yesus naik dan Yesus datang kembali ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu ini, Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Satu hal yang gereja harus ingat, kalau Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi supaya saudara dan saya bisa berbuah? Haleluya. Ada yang kita nanti bawa, yaitu jiwa-jiwa kepada Tuhan pada waktu dia datang kedua kali.
Oleh karena itu mari kita tangkap kebenaran ini. Mari kita sungguh-sungguh menghidupinya. Haleluya. Dan kita tidak boleh menyalahgunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Roh-Nya. Tapi justru Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa lebih maksimal untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Jadi kami tekankan untuk tugas pekabaran Injil selanjutnya bukan pada Tuhan Yesus, tapi pada orang percaya, pada gereja Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan sebagai motor penggerak yang memampukan kita untuk tetap berkobar-kobar, bahkan memberikan kita kekuatan di kala kesulitan datang, tetap kita bisa bertahan, tidak menyangkal Tuhan. Haleluya. Jadi bagi sahabat RPK, kami mau pastikan, terimalah Roh Kudus, karena itu janji Tuhan bagi kita. Kami berdoa supaya ini jadi pengalaman pribadi kita, sehingga kita bukan jadi Kristen yang biasa-biasa, tapi berkobar-kobar, ya sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami mau bagikan buat kita tentang tema kita, makna kenaikan Yesus ke sorga. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga menjadi pensyafaat bagi kita. Haleluya. Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 24. Dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja, dan yang sebenarnya, tetapi, kami ulangi, tetapi dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kami ulangi sekali lagi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja. Yang hanya merupakan gambaran saja dan yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi ini luar biasa, dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus naik ke sorga, selain untuk menyediakan tempat bagi kita, mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Yang ketiga ini sangat-sangat penting, menjadi pensyafaat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mendoakan kita, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Haleluya, membackup kita. Haleluya. Dan kami pastikan ini sesuatu yang perlu kita kobarkan kebenaran ini, supaya kita tidak pernah merasa sendiri lagi. Ada yang membackup kita, ada yang mendoakan kita. Haleluya, tujuannya adalah supaya kita bisa maksimal. Haleluya. Dan luar biasa, dia curahkan Roh Kudus, tapi juga dia mendoakan kita, menjadi pensyafaat bagi kita. Haleluya. Jadi masalah melayani bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Masalah menginjil bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena sorga sudah memperlengkapinya, Roh Kudus diberikan, dan Tuhan sendiri di sorga mendoakan kita, menjadi pensyafaat bagi kita. Luar biasa. Kami berdoa, biarlah kebenaran yang kita sharingkan malam hari ini membuat kita jadi Kristen yang berkobar-kobar mengikuti Tuhan. Ya,
bukan berarti tidak ada masalah. Ya, kami seringkali berkata bahwa tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita bakal tidak punya masalah. Tidak ada ayat itu. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan kalau kita udah percaya Yesus, kita bebas daripada masalah. Tidak. Ya, bahkan kami berani berkata seringkali karena iman kita masuk juga dalam masalah. Haleluya, seperti Stefanus dirajam. Tapi saudara nggak perlu takut. Kalau Tuhan izinkan itu, ya kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus diberikan, dia menjadi pensyafaat bagi kita. Oleh karena itu kami mau katakan, jangan mau ditakut-takutin. Haleluya. Doa kami biar melalui kebenaran ini, kita bernyala-nyala mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita kobarkan ya api Injil itu. Kita kobarkan api Injil itu. Kami mau katakan ini saatnya untuk menginjil itu bukan hanya tugas pendeta saja, bukan hanya tugas penginjil saja, tapi semua orang percaya harus ikut dalam melaksanakan amanat agung. Karena kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita mesti bagi juga dengan cuma-cuma. Haleluya, karena Tuhan ingin supaya semuanya diselamatkan. Haleluya. Kita udah dapat dengan cuma-cuma. Tahukah kita berlomba dengan waktu. Iblis juga sedang lembur hari-hari ini. Dengan segala macam melakukan penyesatan. Jangan tertipu. Ini saatnya saudara dan saya bekerja. Karena Alkitab katakan, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Haleluya. Dan kami ingatkan gereja Tuhan, gereja bukan gereja kalau dia tidak menginjil. Haleluya. Gereja bukan gereja kalau dia tidak menginjil. Dan kita harus tahu tugas utama kita. Oleh karena itu, tangkaplah kebenaran ini. Ya, kalau kita ditegurnya, itu karena Tuhan mengasihi kita. Orang yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Yang kita takuti dalam hidup ini, kalau Tuhan diam. Bikin apa saja yang kita perbuat, Tuhan diam. Itu patut kita takuti. Ya, jangan-jangan dia udah tinggalkan kita. Haleluya. Jadi kalau dia masih menegur kita, dengan segala macam cara, itu tandanya dia mengasihi kita supaya kita terus berkobar-kobar, ya melayani Tuhan, mengiring dia, dan setia sampai garis akhir, dan kita menjadi hamba yang setia. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya mahkota Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kami mau tekankan buat kita, ini waktunya. Ya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yesusnya sudah ada di sorga. Haleluya. Yang kami mau ingatkan kepada kita, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita dan gerejanya. Dan juga dia naik ke sorga untuk menjadi pendoa bagi kita. Dia menjadi pensyafaat bagi kita. Haleluya. Jadi saudara dan saya, ayo jangan takut, jangan gentar. Selain Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita untuk supaya kita bisa bersaksi, tapi sorga juga membackup kita di mana Tuhan menjadi pensyafaat bagi kita. Kalau ini kebenarannya, seharusnya saudara akan terus maju, ya, berbuah, menjadi saksi Tuhan, bersaksi dengan efektif, menjadi kesaksian di mana Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya.
Ada orang bertanya kepada kami, Pak Ara, bagaimana caranya menginjil yang paling efektif? Menginjil yang paling efektif itu ada dua cara. Ya, selain kita memberitakan Injil, ya seperti Yohanes pasal 4 ayat 39, bagaimana perempuan yang bertobat itu, ya akhirnya satu kotanya dimenangkan karena dia bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Yang kedua, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Hidup kita menjadi terang, menjadi garam. Karena itu Alkitab katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Haleluya. Kita break kembali. Sahabat RPK, dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan kembali khotbah kita malam ini. Kita ada di segmen terakhir di malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam hari ini. Malam ini kita sedang membahas makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami harap waktu yang singkat ini Tuhan terus memberkati kita. Kita ada di bagian terakhir, kita ada di segmen terakhir, dan kita masuk pada poin terakhir, poin yang keempat. Yang keempat yang kami mau bagikan, makna kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu justru di sana Tuhan memproklamirkan bahwa Dia akan datang kembali. Jadi kenaikannya justru satu pernyataan yang tegas bahwa Dia akan datang kembali. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dahsyat, luar biasa. Ini merupakan kabar baik. Karena itu setialah apapun yang terjadi. Karena dalam kenaikannya diproklamirkan bahwa Dia akan datang kembali. Untuk apa Dia datang? Dia datang menjemput kita. Haleluya. Menjemput saleh-salehnya. Ya, mereka yang sudah mati duluan, yang percaya pada Tuhan, mereka akan bangkit lebih awal, mendapat tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kalau masih ada orang yang hidup, Alkitab katakan akan diubahkan dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan ya di angkasa. Kami mau katakan, dan nanti kita akan sama-sama selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi kertak gigi, tidak ada lagi penyakit. Haleluya. Dan itu pengharapan orang percaya. Dan itu bukan hari yang menakutkan, tapi justru hari yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya. Kami mau katakan, karena itu setialah. Dia datang untuk menjemput kita, tapi Dia juga datang untuk menghakimi. Semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan yang terakhir, ya, Dia datang sebagai King of King. Malam hari ini, mari kita lihat diri kita. Jadikan firman ini jadi cermin.
makna kenaikan Yesus ke sorga. Apakah kita sudah percaya Yesus atau tidak? Kalau sudah, setialah. Kalau belum, percayalah. Kami percaya anugerahnya tersedia bagi kita. Ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang tema kita, makna kenaikan Yesus ke sorga. Pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, agar Roh Kudus dicurahkan. Yang ketiga, menjadi pensyafaat, jadi pendoa bagi kita. Yang keempat, satu proklamasi menyatakan bahwa Dia yang naik itu akan datang kembali. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, dimanapun kita berada, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, makna kenaikan Yesus ke sorga. Terima kasih buat kesetiaan kita, kerjasama kita, di mana kita boleh belajar, mendengarkan, dan meneliti firman Tuhan. Kami berdoa supaya kita tetap semangat mengiring Tuhan. Kita ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk beri pengumuman dan berdoa. Pengumuman yang kami mau sampaikan, terima kasih buat Panorama MGK yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Terima kasih untuk semua pihak yang menolong kami untuk tetap bisa siaran. Kita akan ketemu Kamis depan dalam waktu dan gelombang yang sama. Pesan kami, kurangi menggunakan kantong berbahan plastik untuk kita boleh mendukung Go Green. Kita berdoa. Kami mendoakan Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, bencana, dari tsunami, dari hal-hal yang buruk. Selamatkan Indonesia, selamatkan kota kami Jakarta, curahkan hujan pertobatan. Kami berdoa ikat gereja dalam kasih Kristus, saling menopang, dan biar ada suara kenabian yang keluar dari gereja, ada mercusuar. Gereja jadi mercusuar, jadi petunjuk jalan yang baik. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa yang jatuh bangkitkan, yang sudah mundur kembalikan, yang setia tambahkan karunia dan lindungi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sahabat RPK yang menyaksikan dan mendengar acara ini. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Kalau mereka punya masalah, Tuhan tolong. Dan Engkau jadi kota benteng, kubu pertahanan dan keselamatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, ya buat Panorama MGK, limpahkan rahmat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.